Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Bukhari rahimahullah memasukkan salah satu bahagian dari hadis-hadis beliau dalam kitab sahih beliau berkenaan dengan kejadian yang pernah dialami oleh seorang sahabat Rasul SAW bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ini pernah menceritakan suatu kisah di mana beliau sewaktu mengumpulkan lembaran-lembaran dari hasil pencatatan beliau terhadap Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau mengumpulkan lembaran-lembaran ayat-ayat di dalam surat Al-Ahzab. Beliau merasa ada satu di antara ayat-ayat dalam surat Al-Ahzab itu yang pernah beliau hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditemukan. Untuk menghindari kekhawatiran dan kecemasan beliau atau munculnya fitnah, maka sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu menemui seorang sahabat yang dijadikan oleh Rasulullah persaksiannya itu sama dengan persaksian dua orang laki-laki. Sahabat itu bernama Khuzaimah bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Zaid ibn Thabit menyampaikan apa yang menjadi keluhan beliau dan meminta tolong kepada sahabat Khuzaimah untuk memeriksa ayat demi ayat dari surat Al-Ahzab itu. Maka mulailah sahabat Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu membaca ayat per ayat dari tulisan-tulisan Zaid ibn Thabit tersebut, dan beliau mendapati kesimpulan bahwa benar ada satu ayat yang tak ditemukan dalam lembaran-lembaran itu. Kemudian beliau bacakan ayatnya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah hatta qada nahbah, sampai dia menemui ajalnya. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, menanti-nanti. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah janji mereka sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang tak ditemukan dalam tulisan itu. Ayat ini adalah ayat yang sering kali dibacakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempedomani apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala wafatnya sahabat-sahabat beliau. Pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah juga menuliskan satu riwayat sebagaimana yang dikuatkan juga oleh Imam Musnad dalam kitab oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana beliau menceritakan ada satu kisah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang ketika itu berpendapat bahwa ayat yang tadi tidak ditemukan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu diturunkan oleh Allah berkenaan dengan paman beliau. Sahabat ini bernama Anas bin Malik, pamannya bernama Anas bin Nadhr, dan beliau berkeyakinan kalau ayat ini minal mu'minina rijalun sadaqu ini Allah turunkan berkenaan dengan paman beliau bernama Anas bin Nadhr.
Kejadiannya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para syuhada Uhud dari rombongan kaum muslimin. Rata-rata semua sahabat dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu jasad di antara jasad sahabat itu yang Rasulullah serta sahabat tidak mengenalinya. Berarti rusak sudah bagian tubuhnya dalam peperangan tersebut. Maka ketika itu sampailah akhirnya para wanita-wanita mukmin yang berada di Madinah berdatangan ke Gunung Uhud untuk menyaksikan bagaimana kondisi suami mereka, saudara dan bapak mereka. Sampai akhirnya ada seorang wanita bersaksi atas nama Allah bernama Rabi' binti Nadar. Rabi' binti Nadar ini bersaksi atas nama Allah dan berkata, kalau sahabat yang terbujur ini, yang tidak dikenali oleh kaum muslimin ini, adalah saudara kandungnya bernama Anas bin Nadar, yang merupakan paman dari sahabat Rasulullah bernama Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rabi' binti Nadar, saudari, dari mana engkau mengetahui kalau ini adalah saudara kandungmu Anas bin Nadar? Kemudian beliau berkata, aku mengenalinya dari jari telunjuknya saja. Dari jari telunjuknya saja. Ketika itu turun firman Allah, di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang benar-benar menepati janji mereka kepada Allah hatta qada nahbah, sampai dia menemui ajalnya. Maka Anas bin Malik berkata, ayat ini berkenaan turunnya tentang pamanku Anas bin Nadar, karena Anas bin Nadar ini tak bisa mengikuti perang Badar karena mendapat amanah lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin pulang dari peperangan Badar, Anas bin Nadar ini menanamkan keinginan di hatinya, seusai Badar ini saya tak akan pernah meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertempur sendirian. Makanya ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Zaid dengan gelar Abu Amr, ya, Abu Amr. Beliau bersaksi ketika perang Uhud berlangsung, aku sempat berpapasan dengan Anas bin Nadar ini, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu ini, dan kemudian beliau berujar kepadaku, berkata kepadaku, wahai Aba Amru, wahai Aba Amru, kata sahabat Sa'ad bin Zaid ini, ya, wahai Aba Amru, asyummu rihal jannati fi Uhud, wahai sahabat Aba Amru, aku benar-benar mencium di gunung Uhud ini wanginya syurga. Dan persaksian Aba Amru ini, seusai beliau mengatakan itu, aku tak melihat wajah Anas bin Nadar lagi. Pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat saja dua dari rentetan asbabun nuzul ayat ini, ya, dan termasuk kisah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berkenaan dengan tidak ditemukannya ayat ini oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, kita menemukan bahwa sesungguhnya ayat ini adalah ayat besar, ayat yang merupakan bahagian dari peringatan Allah kepada kita manusia. Sesungguhnya Allah ingin menyampaikan, hai manusia, kalian semua ini pernah berjanji kepada aku. Kalian semua ini pernah berjanji kepada aku. Sekarang mana janji itu? Adakah kalian buktikan janjimu kepadaku dahulu? Kalau kita rujuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua kita pernah berjanji kepada Allah. Tidak hanya orang muslim, tidak hanya orang-orang mukmin, orang kafir sekaligus, Yahudi kah mereka, Nasrani kah mereka, bahkan yang tak beragama sekalipun, semua mereka pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah akan tiupkan ruhnya kepada kita, kan Allah tanya dulu itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim itu. Dan ingatlah ketika Allah satu persatu mengambil janjinya dari manusia. Tatkala manusia akan dilahirkan, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Hei fulan, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Apa jawaban manusia ketika itu? Semua manusia berkata, qalu bala. Wahai Allah, benar, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali engkau. Maksudnya, nanti tatkala manusia terlahir ke atas dunia, manusia akan berusaha untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
dan tak akan pernah meninggalkan persaksian mereka bahwa hanya adalah Allah Tuhan mereka. Pemirsa khazanah Ramadan di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim pernah mengingatkan kita dalam tulisan beliau, biasanya seseorang itu akhir kehidupannya akan ditutup dengan kebiasaannya. Sesungguhnya ini peringatan dari beliau, mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa berusahalah semaksimal mungkin, paksakanlah dirimu itu sebaik mungkin untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya di dunia ini. Karena kebaikan-kebaikan itu, salatkah namanya, puasa, zakat, infak, haji, umrah, atau yang lainkah namanya, yang jelas kebaikan-kebaikan di dunia ini, sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan itu adalah bahagian dari sarana Allah, di mana Allah ingin memperingatkan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ke dunia setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa khazanah Ramadan di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita benar-benar manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita adalah bulan yang penuh dengan ampunannya, bulan yang penuh kasih sayangnya, adalah waktu yang terbaik untuk melatih hati kita, melatih diri kita ini agar senantiasa bersemangat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menepati janji itu, dengan cara begitu insya Allah Allah akan tutup akhir hayat kita ini, atau yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian singkat kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.